Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sebuah kitab yang merangkum tentang perjalanan alam semesta ini dari sebelum sesuatu diciptakan. Tatkala di alam semesta ini hanya ada Al-Khaliq, lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang pertama yang sudah kita bahas pada tempatnya, sampai kejadian yang akan berakhir manusia berada di surga ataukah di neraka. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari keturunan Adam alaihissalam, yang mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Adam dan juga di antara keturunan Nabi Adam, Qabil dan Habil, dan kita sedikit menyinggung tentang salah seorang wasiat Nabi Adam dari kalangan anaknya, yang darinya lah seluruh umat manusia nasabnya bersambung kepada Nabi Adam, yaitu Syith alaihissalam. Nabi Syith, para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang tersisa dari keturunan Nabi Adam yang menjadi cikal bakal perjalanan nasab manusia kecuali Syith bin Adam alaihissalam. Dan Syith ini memiliki anak yang bernama Anush. Kemudian Anush memiliki anak yang bernama Qainan. Qainan memiliki anak yang keturunannya bertahan, yaitu Mihlail. Dan Mihlail memiliki anak yang keturunannya juga bertahan, yaitu Yard. Dan Yard ini memiliki anak yang bernama Khanukh. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Khanukh atau Ukhnukh ini adalah Idris alaihissalam. Namun ada pendapat yang lebih kuat yang juga disinggung oleh Ibnu Katsir, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq dari Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kita akan bahas insyaallah ta'ala pada tempatnya. Dan Khanukh ini memiliki anak yang bernama Mutashawlikh. Dan Mutashawlikh memiliki anak yang bernama Lamak. Dan Lamak ini adalah ayah dari Nuh alaihissalam. Ini perjalanan anak-anak keturunan Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh. Ketika itu manusia mulai banyak. Dan sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Yunus, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dahulu umat manusia, kata Allah, mereka berada di atas satu agama, yaitu agama fitrah. Agama fitrah adalah agama Islam yang semua nabi dan rasul menyuruh umatnya kepada agama Islam. Dan kita akan bahas di antara dakwah Nabi Nuh, dan beliau adalah rasul pertama. Beliau mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam surat Yunus, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Ini ucapan Nuh yang Allah kisahkan. Kata Nuh, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Menunjukkan bahwasanya beliau alaihissalam juga berdakwah kepada Islam. Dengan mempelajari sejarah perjalanan manusia ini, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Kita lebih mengenal kesyirikan. Karena pada zamannya Nabi Nuh adalah zaman pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini di kalangan manusia. Dan kita akan tahu juga banyak hal yang berkaitan dengan
ucapan para ulama bahwasanya Al-Quran isinya semuanya adalah tauhid. Ini kita akan bahas biidznillah ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, beliau diutus kepada umat manusia yang kata Ibnu Abbas, mereka sebelumnya selama 10 qurun, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Antara Nabi Adam dan zamannya Nabi Nuh ada 10 generasi. Ada 10 generasi dan ini lebih tepat 10 generasi karena sebagian mengatakan 10 abad, berarti 1000 tahun. Sementara usia Nabi Adam yang kita sebutkan pada sebelumnya adalah 1000 tahun. Padahal masih banyak kakek-kakek dari Nabi Nuh hingga sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nuh bin Lamak bin Mutashawlikh bin Khanuh bin Yart bin Mihlail bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam. Masih ada 10. Iya. Sehingga kata Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, lebih tepat ketika kita terjemahkan qarn ini 10 qurun dengan 10 generasi. Karena terkadang generasi usia mereka melebihi 100 tahun. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh, usia berdakwanya saja adalah 950 tahun. Nanti kita akan sebutkan berapa sih usia Nabi Nuh. Karena yang Allah sebutkan adalah usia dakwah beliau, masa dakwah beliau di tengah-tengah umatnya yaitu 950 tahun. Padahal sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah hidup. Dan setelah peristiwa tufan, umatnya dibinasakan ketika itu, beliau masih hidup setelahnya. Maka kita akan bahas insyaallah ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Perjalanan generasi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh adalah 10 generasi. Kulluhum 'alal Islam. Semuanya berada di atas agama fitrah, yaitu agama Islam. Belum pernah terjadi kesyirikan. Terjadi kemungkaran dan kemaksiatan, tapi bukan kesyirikan. Seperti yang kita sudah bawakan pada bulan lalu, kisah tentang 2 orang anak Adam yang saling atau yang mana kakaknya membunuh adiknya, Qabil dan Habil. Ini adalah kemaksiatan, tapi bukan kesyirikan. Adapun kesyirikan tidak terjadi kecuali pada zamannya Nabi Nuh. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sebabnya kesyirikan itu terjadi. Ketika kita mengetahui ini, kita akan lihat betapa indahnya Islam menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Disebut dengan bab saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kemungkaran. Contohnya misalnya, Islam mengharamkan perzinahan. Apakah perzinahan saja yang merupakan tujuan ini saja yang Allah haramkan? Ternyata Allah juga mengharamkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Seperti misalnya khalwah. Seperti misalnya laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya perempuan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman untuk mereka juga menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Perhatikan di sini Islam selain mengharamkan yang merupakan pengharaman tujuan, tahrimul maqasid, yaitu perzinahan, Islam juga mengharamkan yang namanya tahrimul wasail, segala hal yang bisa mengantarkan kepada pengharaman tujuan tadi, contohnya zina. Nah, pengharaman tahrimul wasail,
pengharaman wasilah ini bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh ketika ada hajat. Pengharaman wasilah ini bisa menjadi boleh ketika ada hajat. Misalnya, seorang laki-laki ingin mengkhitbah melamar seorang perempuan. Maka Nabi SAW memerintahkan falyanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, hendaknya dia melihat terlebih dahulu wanita yang akan dia nikahi tersebut. Perhatikan di sini, yang tadinya haram kok bisa jadi halal. Apakah ini tanaqud? Kontradiksi di dalam syariat Nabi SAW? Bukan. Tapi ini yang harus kita pahami, ada namanya tahrimul maqasid. Pengharaman yang merupakan tujuan, ada namanya tahrimul wasail. Pengharaman yang sifatnya wasilah. Pengharaman yang sifatnya wasilah ini, perantara ini, bisa halal dikarenakan ada hajat. Adapun pengharaman yang sifatnya tujuan maqasid tidak bisa halal kecuali dikarenakan darurat. Ini harus dibedakan. Jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Bedakan. Pengharaman yang sifatnya tujuan ini bisa halal jika darurat, terpaksa. Adapun pengharaman wasilah diperbolehkan apabila ada hajat. Ini dipahami dua hal ini. Perhatikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Yang mana sebelumnya mereka ini adalah kaum muslimin, berada di atas Islam, tidak ada satupun kesyirikan. Lalu muncul benih-benih kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh yang ternyata tidak terjadi sekaligus. Terjadi secara bertahap. Kesyirikan ini terjadi berawal dari 5 orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh yang Allah kisahkan di dalam surat Nuh di juz 29. Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasran." Ada 5 orang, mereka pertama bernama Wad, Ya'uq, Wad, Suwa', Ya'uq, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth, ya'uq dan nasr. 5 orang, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 orang nama dari kaumnya Nabi Nuh yang mana mereka ini adalah orang-orang saleh. Yang ketika orang lain melihat mereka, kesolehan itu tertular, subhanallah. Orang-orang yang melihat mereka menjadi semangat, termotivasi untuk juga ikut bisa seperti mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 5 orang ini meninggal, mereka seperti kehilangan semangat. Maka datang iblis memberikan bisikan-bisikan, "Kenapa kalian tidak membuat gambar dari orang-orang ini dan kalian letakkan di tempat-tempat yang dahulu kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika kalian memasuki tempat tersebut, melihat foto-foto mereka, gambar-gambar mereka, kalian pun kembali teringat masa-masa bersama mereka, sehingga semangat dan motivasi untuk beribadah juga tumbuh." Mereka pun melakukannya. Dan mereka tidak beribadah kepada gambar-gambar tersebut sama sekali. Benar-benar semata-mata hanya untuk motivasi, meningkatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi tersebut meninggal. Datang lagi sebagaimana yang dinukilkan Ibnu Katsir dari sebagian athar dari para sahabat, datang lagi iblis pada generasi dari anak keturunan yang sebelumnya. Datang iblis lalu memberikan bisikan-bisikan, untuk gambar saja tidak cukup. Buatkan suratun mujassamah, buatkan gambar yang berjasad, patung. Akhirnya dibuatkanlah, diletakkan di tempat mereka terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum diibadahi sama sekali. Mereka tidak berdoa kepadanya, tidak mengikatkan harapan dan rasa takut kepadanya, sama sekali tidak. Generasi tersebut berakhir. Datang keturunan-keturunan mereka juga masih belum diibadahi.
Hanya saja ilmu itu semakin generasi berlanjut dan Allah tidak menjamin penjagaan ilmu tersebut pada mereka, maka ilmu tersebut berangsur-angsur akan hilang. Ketika Allah tidak menjamin satu kitab yang Allah turunkan kepada mereka untuk tidak dirubah dan tidak akan hilang, maka ilmu tersebut akan sedikit demi sedikit hilang. Berbeda dengan umat Islam, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an, az-zikr, dan kami yang menjaganya. Ketika generasi tersebut berakhir dan muncul generasi-generasi setelahnya dan ilmu ini sudah terkikis dan hilang, artinya ilmu tentang tauhid Islam, bahwasanya patung-patung dan gambar-gambar tersebut tidak berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Hanya saja begitu ilmu hilang, terhapus dari generasi-generasi yang datang berikutnya, lalu datang kembali iblis membisikkan kepada mereka, dahulu nenek moyang kalian beribadah kepada patung-patung dan gambar-gambar tersebut, fa'ubidat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'mat turjumanil Quran, ni'mat turjumanul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran dari umat ini, akhirnya pada generasi-generasi setelahnya patung-patung dan gambar dari Wat, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada 5 patung tadi. Ini harus dipahami. Jadi syirik itu bukan seorang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Tapi dia menyertakan ketika beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Demikian kesyirikan orang-orang jahiliyah, yang mana mereka ketika ingin berdoa kepada Allah, mereka menganggap diri mereka ini kotor, tidak suci, sehingga mereka membutuhkan wasilah, membutuhkan perantara. Maka mereka mencari perantara-perantara berupa orang-orang saleh yang sudah meninggal, atau berupa perwujudan orang-orang saleh yang sudah meninggal, lalu mereka berdoa kepada orang saleh tersebut untuk disampaikan kepada Allah. Dan inilah kesyirikan yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka beribadah, serahkan doa-doa mereka, pengharapan dan rasa takut mereka kepada patung-patung yang merupakan perwujudan orang saleh, ataukah di kubur-kuburan orang-orang saleh, yang mereka mengatakan bahwasannya mereka ini, patung-patung dan objek-objek yang kami ibadahi ini hanyalah wasilah, perantara agar mereka bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan, apakah kalian ingin menggurui Allah dengan sesuatu yang tidak mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah menyebut tindakan tersebut adalah kesyirikan. Baik, kita kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika patung-patung tadi sudah diibadahi, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Dan beliau diangkat menjadi nabi sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Abbas, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau diutus pada usia kebanyakan para nabi, yaitu 40 tahun. Dan beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun dengan segala macam metode dakwah, dari sembunyi-sembunyi. Beliau mendatangi satu persatu, beliau dakwai, beliau nasihati. Tidak ada yang mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau pun mengumumkan secara terang-terangan. Keduanya itu dilakukan di pagi dan di siang hari. Di pagi, siang hari, di malam hari, sepanjang waktu hidup Nabi Nuh alaihi salam, beliau gunakan untuk berdakwah selama 950 tahun. Dengan demikian, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh ini
Di antaranya tujuannya adalah tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendatangi banyak dari kabilah Arab, beliau ditolak, diusir, dilempar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Hud, "Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa qad ja'aka al-haqqu min rabbika wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad cerita-cerita dari nabi-nabi sebelum engkau, tujuannya linutsabbita bihi fuadak, agar kami menguatkan, mengokohkan hatimu. Baik, diutuslah Nabi Nuh, sehingga beliau adalah Rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Adapun Nabi sudah ada sebelum beliau. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sebagian menyebutkan Syith juga Nabi. Yang membedakan antara keturunan Adam yang Nabi dengan bukan Nabi, Nabi adalah mukallam. Seorang dikatakan Nabi ketika langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun yang membedakan antara Nabi dengan Rasul, Nabi dia mendapatkan wahyu untuk dia amalkan. Adapun Rasul, dia mendapatkan wahyu untuk dia amalkan dan dakwahkan. Sebagaimana dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat sebagai nabi dengan firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari di dalam kitab Bad'il Wahyi. Kemudian beliau diutus 3 tahun setelahnya dengan surah Al-Muddathir. Barulah di situ beliau diangkat sebagai Rasul. Lihat di sini yang membedakan, ketika beliau baru mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau belum diperintahkan untuk mendakwahkannya. Beliau baru diperintahkan untuk mendakwahkannya ketika diturunkan kepadanya, "Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Dan disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga, di antara perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi dia diutus di antara para Rasul sebagai mujaddid. Dia mendapatkan wahyu tapi sebagai pembaharu risalah Rasul yang diutus sebelumnya. Sehingga di kalangan Bani Israel banyak sekali Nabi. Adapun Rasul, dia diutus dengan membawa syariat dan mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Ini diantara yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Nuh alaihissalam, berdasarkan sejarah perjalanan manusia, beliau adalah Rasul yang pertama karena kesyirikan baru terjadi pada zaman beliau. Dan dari sisi dalil di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam suratun Nisa, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Perhatikan, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan siapa yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, khususnya pada perjalanan umat-umat manusia, mereka akan mendapatkan bahwasanya tidak ada penyebutan satu kaum pun, satu rasul pun sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Adapun dari sisi dalil dalam Sahih Bukhari dan selainnya dalam hadis Asy-Syafa'atul Uzma, ketika manusia berada di padang mahsyar, matahari mendekat hanya sejarak 1 mil, manusia ketika itu mengeluarkan keringat sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Masing-masing sesuai dengan amalannya ketika hidup di dunia. Ketika itu mereka meminta saling berbincang-bincang di antara mereka dalam suasana yang sangat genting untuk mencari siapa yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan keputusan di antara manusia. Karena sudah sangat lelah manusia, sudah sangat capek dengan kondisi ketika itu. Panas yang sangat
kondisi yang sangat tidak nyaman. Akhirnya mereka mendatangi manusia pertama. Mereka pun mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan Nabi Adam, kenapa dia pantas untuk dimintai syafaat agar meminta kepada Allah segera memutuskan perkara di antara manusia. Mereka mendatangi Nabi Adam lalu mengatakan, ya Adam, anta awwalu bashar khalaqaka Allahu biyadai wa askanaka jannatahu wa asjada laka malaikatahu. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama Allah ciptakan dengan kedua tangannya, dan Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk bersujud penghormatan kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau di dalam surganya. Mintalah kepada Allah agar Allah segera menuntaskan perkara ini. Lalu kata Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablah wa la yaghdabu mithlahu ba'dah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang murka. Tidak pernah ia murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan lagi ia murka seperti ini setelahnya. Dan wa innahu qad nahani an syajaratin, dan Allah dahulu melarangku untuk mendekati yang namanya pohon khuldi, namun aku melanggarnya. Pergilah kalian, nafsi nafsi, aku hanya bisa menjaga diriku sendiri. Pergilah kepada Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka pun mendatangi Nuh. Seluruh manusia mendatangi Nuh lalu mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Kita cukupkan sampai di sini hadisnya. Ada sambungannya sangat panjang karena poin yang kita inginkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Tidak ada yang beriman kecuali sangat sedikit. Bahkan Nabi Nuh usia dakwanya 950 tahun tidak mengharuskan semua umur umatnya juga melebihi usia beliau atau sama dengan usia beliau. Ada yang cuma 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun meninggal, ada. Tapi begitu kurang ajarnya kaumnya Nabi Nuh ini, setiap kali seorang meninggal, dia sudah mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh. Allah kisahkan ini, Allah sebutkan di surat Nuh paling terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara." Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka ini kalau engkau sisakan akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka melahirkan keturunan, melainkan keturunan-keturunan yang juga kafir sebagaimana nenek moyang mereka. Selalu mereka wasiatkan kepada keturunan mereka untuk jangan beriman kepada Nabi Nuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.